Kalau fujur itu rambatan keburukan. Kalau fajar atau infajaro, maka itu adalah kepada kebaikan. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Ar-Rum ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka'a fima razaqnakum fa antum fihi sawa'un takhafunahum ka khifatikum anfusakum kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'qilun. Bal ittaba'al ladzina zalamu ahwa'ahum bighairi 'ilm faman yahdi man adallallah wa ma lahum min nasirin. Fa'aqim wajhaka lilladzina hanifan Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitrata
الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون صدق الله العظيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم. Dia membuat bagimu perumpamaan dari dirimu sendiri. Hal lakum mimma malakat aymanukum min syuraka. Apakah kamu rela jika ada padamu di antara hamba-hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutumu fima razaqnakum dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu fa antum fihi sawa sehingga kamu dalam hal ini menjadi setara dengan mereka. Allah memberikan permisalan dengan menggunakan kalimat doroba. Allah memberikan perumpamaan, Pak, tapi perumpamaan ini langsung kepada diri masing-masing. Kalimat Allah ini ditujukan kepada orang yang musyrik. Orang yang musyrik saat itu Allah berikan perumpamaan ini, perumpamaannya. Apa perumpamaan? Andai kamu memiliki budak, tapi budak itu punya kekuatan atau menjadi sekutu kita dalam harta kita. Mau pakai silahkan, mau bagi-bagi juga silahkan.
Allah berikan perumpamaan seperti itu. Apakah kamu rela budakmu dijadikan setara, menjadi sekutumu, sama-sama bisa mengelola keuanganmu? Ya, akhirnya budak itu seenake dhewe, Pak. Bos, duitmu, duitku pisan. Ya, sama seperti ada yang punya pemahaman semua bumi ini milik Allah, ya. Sehingga tanahnya orang ikut-ikut ya dinggoni, ditanami. Loh, ini punya saya, enggak, bumi ini milik Allah. Nah, sama seperti itu. Ya, sampean punya istri, berarti istri ini milik Allah. Boleh saya gandeng. Apakah seperti itu Bapak Ibu? Ya enggak. Semuanya punya hak milik atau hak pakai pada individu masing-masing. Nah, Allah memberikan kesetaraan kepada orang kafir atau orang musyrik yang menyembah atau menuduh Allah punya sekutu. Ayo coba kamu contoh dirimu sendiri. Andai budak yang kamu miliki sama-sama bisa mengelola uangmu, sama-sama bisa memakai uangmu, derajatmu sama budakmu, terima apa tidak? Jawabannya apa, Pak? Ya enggak terima, Pak. Itu makhluk sama makhluk. Kalau orang yang musyrik itu mensekutukan Allah antara makhluk dengan Khalik, Pak. Yo sangat tidak realistis. Sangat tidak mungkin masa Allah dibuat ya sekutu dengan makhluknya. Sangat tidak logis, Pak. Jadi perumpamaan Allah ini menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrik itu harus mikir. Ya, ditunjukkan dengan mereka disetarakan dengan budak. Disetarakan dengan budak saja tidak mau, apalagi Allah, Pak. Iyalah, cuma makhluk kok dibandingkan dengan aku, kata Allah. Ya tidak ada, ya karena apa-apa Pak, manusia atau makhluk dengan Khalik. Sama kalau kita sebagai pembuat handphone misalnya, alah dibanding no handphone ambek aku sing gawe handphone. Mau tak modif lagi ya gampang, mau HP ini tak matikan juga gampang karena aku lebih tahu daripada handphone. Nah, seperti itu, Pak. Maka ini perumpamaan Allah kepada kaum musyrik yang menyindir bahwasanya kaum musyrik itu kenapa ya menuduh Allah itu punya sekutu-sekutu. Ya, intinya menuduh Allah itu tidak berdaya, bahkan ada tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Takhafunahum ka khifatikum anfusakum, lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut ya, berada posisinya berjajar kepada sesamamu. Nah, takut, Pak. Males marah kepada mereka. Karena apa? Karena posisi mereka budak. Nah, kalau kita tahu, Pak, budak itu beda dengan pembantu. Kalau pembantu itu masih diberikan haknya apa? Gaji. Ya meskipun bayarinnya nunggak, tapi tetap diberikan haknya dan diperlakukan dengan baik. Tidak boleh ya asal mukul, kalau nggak nurut dipukul, ditempeleng. Tidak boleh. Nah, kalau budak mau dibayar, gak dibayar, dikongkoni, kerja rodi, kerja paksa, itu ya memang posisi budak seperti itu, Pak. Maka orang-orang yang memerdekakan budak pahalanya besar ya pada zaman dulu. Ya insya Allah saat ini tidak ada perbudakan, Pak. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yaqilun. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Nah, pertanyaannya yang dijelaskan itu kepada kaum kafir, Pak. Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawaun
alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Masalahnya yang jadi permasalahan yang dijelaskan itu orang kafir. Allah sudah menegaskan, ya, mau diberi peringatan am lam tundirhum atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Apa sebabnya? Khatamallahu ala qulubihim, mereka telah dikunci mati hatinya, wa ala sam'ihim pendengarannya, wa ala absarihim penglihatannya, gisyawah dengan kuncian yang rapat. Ya, maka Allah seharusnya menegur mereka agar mereka mengerti, tapi mereka gak ngerti. Nah, itulah orang-orang yang tetap kekeh kepada kesyirikannya. Mereka meskipun tahu kebenaran, mereka tidak akan mau menerima kebenaran. Balittaba'al ladzina dzalamu ahwa'ahum bighairi ilm. Tetapi orang-orang yang zalim itu mengikuti ahwa'ahum, keinginannya, bighairi ilm, tanpa ilmu. Nah, kembali lagi, ini kenapa kok mereka kekeh Pak untuk syirik? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Monggo Bapak Ibu, kita buka bersama ya surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53. Kita membahas nafsu ini Pak. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 53, santun. Wa ma ubarri'u nafsi. Ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam, aku tidak menyatakan bahwa diriku itu suci. Aku tidak menyatakan bahwa diriku itu bebas dari kesalahan. Ya, bahasanya diriku itu suci. Aku gak ngomong kalau saya itu meskipun Nabi, saya itu merasa diri saya suci. Kenapa kok Nabi Yusuf menyampaikan seperti itu? Karena saya punya nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sungguh nafsu itu ya, mendorong kepada kepada kejahatan, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku. Bapak Ibu, ada takwa, ada nafsu. Nafsu ini adalah dorongan Bapak Ibu. Di surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu itu dorongan Bapak Ibu. Perlu dipahami nggih. Nafsu itu hanya dorongan. Kalau dorongan itu bisa kita tolak enggak Bapak Ibu? Bisa. Nafsu itu dorongan. Misal, aku tidak suka sama orang itu karena orang itu jahat, pengen tak pukul. Nah, itu nafsu. Nafsunya bilang pukul, pukul, pukul. Nah, kita bisa menolaknya Pak. Maka itu disebut takwa sama fujur. Nah, kalau fujur Bapak Ibu, ya, fujur itu adalah rambatannya. Nafsu dorongannya, fujur itu rambatannya. Apa maksud rambatannya? Contoh tadi, ya, nafsunya mendorong untuk memukul dia. Nah, rambatannya itu ke tangan. Akhirnya tangan ini memukul. Nah, kalau sudah terjadi pukul, kejadiannya itu namanya Oke, saya ulangi. Nafsu itu dorongannya. Kalau dorongan itu sudah merambat ke bagian yang ingin berbuat kejahatan, misal tangan untuk memukul. Nah, rambatannya itu disebut fujur.
dan mukulnya itu disebut sudah kejadian. Nah, maka Bapak Ibu, setan itu menggoda manusia dengan dorongan-dorongan. Coba buka salah satu terjadi kejahatan akibat nafsu. Monggo Bapak Ibu buka surat Al-Maidah surat kelima ayat 30. Nah, ini real kejadiannya. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 30. Saya ulangi, surat Al-Maidah ayat kelima, surat kelima ayat 30. Surat Al-Maidah surat kelima ayat 30. Sampun. Allah berfirman, fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka nafsu, ya, ini kejadian pembunuhan pertama kali di muka bumi, Pak. Pembunuhan ini dilakukan oleh Qabil kepada Habil. Kejadian ini adalah pembunuhan pertama kali di dunia. Kalau kita melihat ada orang yang suka membunuh sekarang, sampean sampaikan, sampean telat sampai sopo Qabil wis bunuh pertama kali. Sampean tunjukkan surat apa buktinya? Surat Al-Maidah ayat 30. Bapak Ibu, membunuh ini karena akibat nafsu, dorongan nafsu, yang mana dorongan itu merambat ke fujuroha, ya tangannya, ya merambatannya ke tangannya sehingga tangan ini membunuh. Nah, pembunuhan itu namanya su'wa. Nah, ini buktinya. Nah, tapi kalau kepada kebalikannya, nah monggo. Ya, kalau fujur itu rambatan keburukan. Kalau fajar atau infajaro, maka itu adalah kepada kebaikan. Ya, monggo dibuka